حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد. Pertemuan sebelumnya kita telah mengambil satu usul dari 6 usul yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Dan sebelumnya beliau memberikan pendahuluan sebelum menyebutkan 6 usul dalam kitabnya ini. Dan kesimpulan dari muqaddimah beliau telah kita terangkan kemarin, bahwasanya kesimpulan dari muqaddimah beliau sebelum beliau menyebutkan usul pertama, apa kesimpulannya? Ada yang bisa simpulkan? Bahwasanya 6 usul yang tadi disebutkan itu merupakan sesuatu yang sangat jelas yang datang dari dan dapat dipahami oleh orang yang paling tidak tahu pun, tetapi banyak daripada orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berakal salah dalam memahami. Iya. Jadi bentuk dari ta'ajub musannif rahimahullah dari 6 perkara atau 6 usul yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, begitu pula datang dalam hadis Rasulullah SAW dengan penjelasan yang jelas, yang dimana saking jelasnya dapat dipahami oleh orang-orang yang awam, iya, orang-orang yang tidak belajar, iya, terlebih lagi orang yang belajar. Tapi setelah hal itu, justru orang-orang yang memiliki kecerdasan disifati dengan uqala, justru dia salah dalam memahami 6 usul itu, kecuali sedikit dari mereka, orang-orang yang disifatkan dengan kecerdasan dan akal. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan satu asal, atau menyebutkan asal yang pertama, yaitu apa? Ikhlas, al-ikhlasu fi dinillah, atau ikhlas ad-din lillahi ta'ala. Dan apa? Wabayan diddihi huwa asyirku billah. Ini asal pertama. Jadi yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjelaskan lawan dari tauhid itu, yaitu kesyirikan, Jadi ikhlas yang beliau rahimahullah sebutkan di asal yang pertama itu yang diinginkan apa? Tauhid. Yang diinginkan apa? Tauhid. Dan telah berlalu bersama kita penjelasan tentang tauhid, pembagian dari tauhid itu sendiri. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl. Apa yang diinginkan dengan asal di situ? Tauhid. Jadi kebanyakan dari apa yang datang dalam Al-Quran itu menjelaskan asal ini, itu tauhid. Min wujuhin syatta. Dengan beberapa sisi. Di antaranya perintah kepada tauhid.
perintah kepada tauhid, perintah kepada ikhlas. Kemudian yang kedua, menyebutkan keutamaan dari keikhlasan, keutamaan tauhid. Kemudian menyebutkan juga bahaya dari kesyirikan, bahaya lawan dari tauhid itu. Kemudian ketiga, menyebutkan Al-Quran menyebutkan akibah dari pelaku atau orang yang bertauhid, dan akibah untuk pelaku kesyirikan. Dari beberapa sisi ini kata beliau, Al-Quran menjelaskan bikalamin yafhamuhu abladu ammah. Apa maksudnya ini? Apa maksud ucapan beliau? Al-Quran datang menjelaskan tauhid. Dengan beberapa sisi yang dimana datang dengan ucapan yang dipahami sampai orang yang tidak belajar saja paham. Maksudnya, untuk memahami apa yang datang tidak butuh retorika. Tidak butuh pendalaman pemikiran sampai beristimbat. Tidak. Ya kan? Datang dalam hadis, datang dalam Al-Quran. Man mata ala syirk dakhalan nar. Ini jelas. Ya kan? Siapa yang masuk, siapa yang mati di atas kesyirikan masuk surga. Ya kan? Siapa yang mati kemudian dia bertauhid kepada Allah, tidak mensyirikatkan Allah, masuk surga. Ini pemahaman yang jelas. Tidak butuh tafsil. Ini yang dipahami oleh orang-orang yang tidak belajar. Adapun permasalahan tafsil, rincian-rincian ini diketahui oleh orang-orang yang belajar. Jadi ini khitab dari Al-Quran tentang asal ini itu sangat jelas. Tidak butuh pemikiran lebih, sampai memikirkan dalam-dalam makna dari ayat itu. Jelas. Tapi kemudian kata beliau, summa lamma sara ala aktsar ummah. Ma sara. Apa yang terjadi ini? Adanya kejahilan, i'rad anit ta'lim. Tidak mempelajari ilmu agama, tunjuk Nabi. Terjadi kesyirikan, meninggalkan tauhid, melupakan tauhid. Perhatikan, tak kala nampak ini, maka datanglah apa? Syaitan. Datanglah syaitan, merubah makna tauhid dan makna kesyirikan. Dikatakan tauhid yang disebutkan dalam Al-Quran maknanya apa? Itu pengurangan terhadap orang-orang soleh. Tidak ada kecintaan terhadap orang-orang soleh. Dan kesyirikan yang dilakukan itu adalah bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh. Dan itulah tauhid. Perkara mencintai orang-orang soleh, perkara yang disyariatkan. Mencintai Rasul, mencintai orang-orang soleh, orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendakwakan agama Allah. Ada cinta, tapi mereka syaitan datang tanpa membedakan antara hubbu ma'allah wa hubbu fillah. Kalau hubbu ma'allah, ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Tapi kalau al-hubbu fillah, ini apa? Ibadah. Cinta kepada orang soleh karena Allah. Karena ketaatannya, karena dia mengajak kepada kebaikan. Maka datang syaitan mengubah. Yang diinginkan di situ adalah kecintaan bersama Allah. Jadi kalau kita ifratkan ibadah kepada Allah, ini bentuk pengurangan terhadap tauhid. Tidak ada kecintaan kita kepada orang-orang soleh. Maka masuklah di situ merubah tauhid menjadi kesyirikan dan syirik menjadi tauhid. Ini karena kejahilan. Meninggalkan belajar, tidak mementingkan ilmu agama, sibuk dengan dunia, akhirnya datanglah syaitan mempengaruhinya dan mengikuti dari godaan-godaan syaitan. Ini
jelas dari kisah kaum Nuh, bagaimana syaitan itu merubah orang-orang yang datang setelahnya, membuat gambar. Dia hasut dan dia ikuti apa yang dihasut oleh syaitan. Bahwasanya orang-orang terdahulu diadakan gambar ini bentuk pengagungan dia kepada orang-orang soleh. Dia minta berkah, dia berdoa kepadanya, dijadikan wasilah. Karena tidak belajar, dikatakan, oh iya, ini cinta kepada orang-orang soleh. Tertipu dari godaan syaitan. Ini asal yang pertama. Bahwasanya seorang itu harus bertauhid, menegakkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tauhid dan kesyirikan sudah kita jelaskan kemarin, tentang tauhid dan kesyirikan. Baik, kemudian kita masuk di asal yang kedua. Kata beliau, qala rahimahullahu taala, al-aslu tsani amara Allahu bil ijtima'i fid din wa nahaa 'anit tafarruqi fihi. Fabayyana Allahu hadha bayanan syafiyan tafhamuhu al-awam. Ini asal yang kedua. Perintah untuk bersatu dan larangan terhadap perpecahan. Larangan kepada perpecahan. Asal ini jelas datang dalam Al-Quran, datang dalam hadis, datang dalam perbuatan para sahabat, dan yang datang setelahnya dari orang-orang soleh. Bagaimana mereka mengamalkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala tentang al-ijtima' dan tidak terpecah belah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ijtima' fid din, bersatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan hal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan perintah untuk bersatu. Dikatakan wa'tasimu bihablillah. Hablillah di sini itu datang beberapa tafsir dari mufassirin. Dan yang benar dari tafsir hablullah itu adalah kitabullah. Kitabullah. Itu Al-Quran. Sebagaimana ini datang dalam hadis. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan Al-Quran atau kitabullah hablullah al-mamdud minas sama'i ilal ard. Jadi dikatakan Al-Quran itu adalah tali Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan dari langit ke bumi. Jadi petunjuk untuk manusia, petunjuk untuk manusia. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Datang juga dalam hadis lain yang menunjukkan bahwasanya hablullah itu adalah Al-Quran. Dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan kitabullah hablullah. Hablullah. Dikatakan siapa yang mengambil petunjuknya, maka dia tidak akan tersesat. Ini menunjukkan tafsir bahwasanya hablullah itu adalah Al-Quran. Hablullah Al-Quran. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya hablullah itu dua. Atau al-i'tisam itu ada dua. Dikatakan i'tisam billah. Al-i'tisam billah dan i'tisam bihablillah. Dua. Ini sama-sama ditunjukkan oleh Al-Quran.
Kemudian kata beliau, seorang hamba, tidak akan ada keselamatan untuknya kecuali dengan berpegang dengan dua hal ini. Berpegang dengan dua hal ini. Apa itu? Tamassuk bi kitabillah, tamassuk billah. Tamassuk billah. Kalau orang yang meninggalkan tamassuk bi kitabillah, maka dia jatuh dalam kesesatan. Jatuh dalam kesesatan. Dan orang kalau meninggalkan tamassuk billah, al-i'tisam, al-isma billah, maka dia akan celaka. Terjadi padanya al-halakah. Jadi dua hal ini harus dipegang oleh seorang manusia. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan al-isma billah. Al-isma billah. Jadi ini perintah. Perintah untuk al-ijtima' fi dinillah. Fi dinillah. Ini dikatakan fabayyanallahu hada bayanan syafi'a. Perkara ini juga dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran. Sampai dikatakan Syekh Aman Al-Jami rahimahullah, dikatakan tidak ada lagi yang lebih jelas perintah berijtima' fid din kecuali di atas ayat ini. Tidak ada lagi di sana dalam Al-Quran atau dalam hadis perintah untuk ijtima' yang lebih jelas dari ayat ini. Saking jelasnya. Perintah untuk apa? Bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa naha 'anit tafarruq fi. Kemudian larangan juga terhadap berpecah. Selain memerintahkan untuk bersatu dalam agama Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang kita untuk berpecah belah. Di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian berpecah belah. Kemudian kata beliau, wa nahana an nakuna kalladina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Kemudian setelah kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpecah belah, Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah seperti orang yang sebelum kita dari Yahudi dan Nasara. Fahalaku. Jadi sebab kebinasaan seorang hamba itu adalah perpecahan. Berpecah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab keselamatan, kemenangan di dunia dan di akhirat itu adalah al-ijtima'. Al-ijtima'. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa dzakara annahu amara al-muslimin bil ijtima' fi ad-din wa nahahum 'an at-tafarruq fi wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi as-sunnah min al-'ajab al-'ujab fi dhalik. Selain perintah al-ijtima' fi din datang dalam Al-Quran, larangan untuk berpecah datang dalam Al-Quran, perintah juga ini untuk bersatu dan larangan dari berpecah belah juga datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebutkan tadi, asal ini dibangun di atas Al-Quran, sunnah, kemudian amal dari sahabat radhiyallahu taala anhu,
kemudian amal dari salafus soleh, orang-orang yang datang setelahnya, orang-orang yang datang setelahnya. Di antara hadis yang menunjukkan perintah untuk bersatu dan larangan dari berpecah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarda lakum salasa wa yakrahu lakum salasa." Allah ridho kepada kalian 3 hal dan Allah benci kepada kalian 3 hal. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah akan ridho kepada kalian jika kalian mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata dan kalian tidak mensyirikatkan dengannya sesuatu apapun. Ini masuk di mana? Di asal yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Iya. Dan kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Iya, kita sudah lewatkan tadi, jelaskan hablullah di sini apa? Al-Qur'an, kitabullah. Jami'a wa la tafarraqu. Iya. Larangan, perintah kepada al-ijtima', kemudian larangan dari berpecah belah. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di antara ayat juga atau hadis Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya orang yang di atas persatuan dalam agama itu adalah orang-orang mukmin. Iya, itu dari sifat orang-orang mukmin. Kemudian orang yang berpecah belah itu di antara sifat orang-orang musyrik. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Yang mana itu? Allah jelaskan minal ladzina farraqu dinahum. Yaitu orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka. Perhatikan. Jadi orang yang berpecah belah dalam agama itu adalah sifat dari orang-orang musyrikin. Ya, menunjukkan bahwasanya al-i'tisam atau al-ijtima' fid din itu adalah sifat dari kaum mukminin, sifat dari kaum mukminin. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala tentang sebab terjadinya perpecahan di dalam agama. Sebagaimana ini terjadi di kaum Yahudi dan Nasara. Sebab terbesar seorang jatuh dalam perpecahan itu adanya hasad dalam diri seseorang. Hasad dalam diri seseorang. Ada sifat iri. Membenci apa yang ada di sisi orang lain dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini sebab pertama. Demikian juga di antara sifat menjadikan orang pecah dalam agama adalah kebencian. Kebencian dalam hati terhadap seseorang. Terhadap seseorang. Demikian pula sebabnya adalah al-jahl. Al-jahl akan datang nanti. Syekh menjelaskan bagaimana syaitan membedakan atau membalik dari dua hal ini, al-ijtima' dengan tafarruq. Sebagaimana dia balik tauhid dengan kesyirikan. Di antara sebab juga sudah berapa sebab? 3. Di antara sebab seorang terjadi padanya tafarruq itu adalah ta'assub.
Iya. Ta'assub. Fanatik dari satu kelompok. Iya. Atau dari satu imam. Satu qudwah. Iya, yang diambil dan dia tidak mau lihat lagi ucapan yang lain. Sehingga orang mudah untuk jatuh dalam perpecahan. Iya. Kemudian di antara sebab juga adalah at-taqlid, al-a'ma. Iya. Ini dia mengikuti suatu pendapat tapi di atas kejahilan. Dia buta dari pendapat-pendapat yang lain. Iya. Ini masuk juga bentuk ta'assub. Kemudian yang terakhir, seorang mudah terjatuh dalam perpecahan disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Iya. Mengikuti hawa nafsu. Jadi ini sebab di antara sebab-sebab seorang itu jatuh dalam tafarruq. Iya, perpecahan. Yang dimana perpecahan ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini dari asal akidah ahli sunnah wal jamaah. Selain memerintahkan pada persatuan, juga melarang pada perpecahan. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, jadi dia datang penjelasan tentang i'tisam atau al-ijtima' fid din wa nahy an tafarruq fid din. Datang dalam Al-Qur'an dan hadis juga sudah kita sebutkan sebelumnya. Iya. Dan Al-Qur'an banyak ya menunjukkan hal tersebut. Demikian pula hadis. Kita sebutkan ringkas saja dari dalil yang menunjukkan perintah dan larangan tersebut. Kemudian kata beliau, summa saral amr. Iya, kemudian jadilah perkara itu ila anna al-iftiraq, al-ikhtilaf, perpecahan itu fi usulid din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqh fid din. Perhatikan, ketika orang sudah tidak belajar atau orang kebanyakan mengikuti hawa nafsu, atau dia ta'assub dari satu madhab ke madhab, jadilah al-iftiraq, ikhtilaf itu dikatakan itulah ilmu. Itulah ilmu. Jadi katakan seorang berpendapat seperti ini. Datang dalam Al-Quran, datang dalam hadis, jelas. Datang satu ucapan dibawa dari imamnya. Ya mungkin dari istinbat. Tidak jelas. Ya kan? Dia ambil, kemudian dia perhadapkan dengan ucapan yang datang dari Al-Quran dan hadis. Dikatakan perselisihan ini yang dikatakan ilmu. Jadi antum bersama apa yang antum dapatkan dari Al-Quran dan hadis, saya bersama apa yang saya dapatkan dari imam saya, dan inilah yang dikatakan ilmu. Jadi kalau Al-Quran bilang boleh, datang dari imamnya tidak boleh, perselisihan ini, dua hal ini, itulah dikatakan ilmu. Ilmu atau tidak? Bukan ilmu, kenapa? Ilmu itu yang datang dari Al-Quran dan hadis. Siapa yang menyelisih Al-Quran dan hadis? Itu bukan ilmu. Itu kebodohan. Itu kebodohan. Tapi karena ta'assub atau tidak belajar, akhirnya apa? Dia ikut. Dia ikut dan diperhadapkan dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan hadis. Jadi katakan, orang yang paham seperti ini, itulah ilmu. Itulah fikih. Itulah fikih. Jadi katakan, summa sara al-amr ila anna al-iftiraq fi usulid din. Usulid din yang diinginkan di masalah-masalah akidah. Masalah-masalah akidah.
wa furu'ihi, yaitu di masalah al-fiqhiyah. Masalah al-fiqhiyah. Al-iftiraq atau ikhtilaf, iya, pada masalah al-i'tiqadiyah atau akidah itu datang setelah 3 generasi pertama. Iya. Tepatnya atau paling banyaknya muncul di zaman Al-Abbasiyin, di khilafah Ma'mun. Perhatikan, disebutkan juga, iya, jadi sebab munculnya perbedaan itu, ikhtilaf dalam pemahaman agama, iya, terlebih di masalah akidah, itu karena munculnya ilmu kalam. Munculnya apa? Ilmu kalam. Bagaimana sesuatu itu diukur dengan akal. Ada retorika. Iya. Ilmu mantik. Perhatikan. Disebutkan juga munculnya perbedaan ini, iya, terutama di kalangan sufi ya. Iya. Perhatikan. Bagaimana mereka ini bangun agamanya di atas kezuhudan. Perhatikan. Zuhud. Iya, zuhud bagus atau tidak? Bagus. Perhatikan. Bu'd 'anid dunya. Iya, dia cuma pikirkan akhirat. Tapi tak kala hal seperti ini dibangun di atas kejahilan. Perhatikan, tidak ada ilmu. Sekedar lihat, sekedar tahu. Masuklah orang-orang yang zindiq. Iya. Orang-orang yang menolak agama Allah. Iya. Tidak mau mengambil Al-Quran. Masuklah dia pada orang-orang sufi seperti ini, yang dia bangun ibadahnya di atas kejahilan, merubah, iya, pemikirannya, maka terjadilah apa? Perpecahan. Timbullah di situ apa? Bebas berpikir, bebas berpendapat. Iya, di dalam apa? Agama Allah. Al-Quran jadi tidak jadi patokan utama lagi. Ada, tapi disandingkan dengan apa? Dengan akal. Sandingkan dengan akal. Muncullah dari situ siapa? Ibnu Arabi, Ibnu Sina. Iya. Sampai ujung dari pemikirannya itu apa? Wahdatul wujud. Iya. Dikatakan apa? Hah? La mawjuda illallah. Itu ujungnya. Dikatakan tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi setiap yang ada apa? Itu Allah. Dikatakan Ibnu Arabi, ma fi jubbi illallah. Tidak ada yang dalam jubah ini kecuali Allah. Perhatikan. Ini pemikiran. Iya. Jadi orang penting ya, penting. Iya, bagaimana seorang itu berilmu. Iya, berilmu. Kalau orang tidak berilmu, datang penghasut-penghasut, iya. Kita terhasut dari ucapan-ucapan orang-orang seperti ini, akhirnya timbul apa? Perpecahan. Sampai dalam satu kelompok, iya, bagaimana Mu'tazilah? Bagaimana Mu'tazilah? Perhatikan, dia punya satu kaidah dalam penentuan sifat. Tapi ketika diterapkan kaidah itu, berbeda hasil. Iya. Karena apa? Masing-masing mengukur dengan apa? Akalnya. Iya, mengukur dengan apa? Akalnya. Dan inilah dikatakan sebab juga terjadinya apa? Al-iftiraq. Jadi katakan iftiraq di sini itulah ilmu. Jadi orang kalau bisa berpikir, mengambil pendapat sendiri, iya, sampai disebutkan apa? Orang yang bermadhab seperti ini tidak boleh sholat di belakang madhab seperti ini. Orang yang bermadhab seperti ini tidak boleh sholat. Jadi kalau 4 madhab, 4 jamaah. Ini tafarruq atau ijtima'?
tafarruq. Ini tafarruq. Ini tafarruq dalam al-furu', bahkan dibawa dalam permasalahan akidah. Kemudian kata beliau, wasara al-ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiq atau majnun. Kemudian kata beliau, jadilah ijtima' dalam agama tidak ada yang mengatakannya kecuali orang-orang zindik dan majnun. Jadi kalau perintah, ada orang datang memerintahkan, mengajak kepada ijtima' dan melarang kepada tafarruq, itu dikatakan orang ini apa? Zindik, majnun. Iya, majnun. Orang tidak memiliki akal. Kenapa? Tidak mungkin orang bersatu. Iya, karena masing-masing punya pemikiran. Dan kalau orang sudah mengeluarkan pemikiran masing-masing, itulah apa? Itulah ilmu. Ini banyak terjadi ya, kalau orang sudah, jangan kan orang tidak belajar, orang belajar saya kadang. Kadang, kalau dia sudah punya sedikit, dia, kayaknya ini yang benar. Apalagi sesuai dengan hawa nafsunya. Ini banyak terjadi. Jadi kadang seorang itu mengambil satu pendapat dari ulama itu untuk, bukan dia cari kebenaran, enggak. Dia cari pembenaran untuk dirinya. Ini dibedakan, jangan. Antum belajar harus benar-benar belajar, supaya mengangkat kejahilan, supaya tidak ada taklid pada ulama. Melihat pendapat, labas, tapi diukur, mencocoki dalil atau tidak, maka itu jadi patokannya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini asal yang kedua, perintah untuk apa? Ijtima' dan larangan terhadap tafarruq. Datang dalam Al-Quran dengan penjelasan yang jelas, penjelasan yang jelas. Kemudian datang juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang juga dalam amalan sahabat, bagaimana mereka membenci yang namanya apa? Tafarruq, perpecahan, dan bagaimana mereka mencintai apa? Persatuan. Datang dalam kisah, bahwasanya Utsman radhiyallahu taala anhu itu pernah sholat 4 rakaat, di mana Ibn Mas'ud katakan bahwasanya saya sholat bersama Nabi SAW 2 rakaat saja. Saya sholat bersama Abu Bakar 2 rakaat saja. Saya sholat bersama Umar bin Khattab 2 rakaat saja. Dia selisih atau tidak? Dari sisi pendapat, selisih atau tidak? Selisih. Dia ingkar dari perbuatan Utsman. Tak kala berapa hari disebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu salat yang dia ingkari, salat juga 4 rakaat. Kemudian dikatakan, kenapa engkau cela? Kamu ingkari Utsman tak kala salat 4 rakaat, sedangkan tak kala kau juga salat 4 rakaat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Al-khilafus syarr. Tadi kan. Perbedaan itu apa? Kejelekan. Bisa orang melihat jadi fitnah untuk manusia. Fitnah untuk manusia. Ini diistilahkan masuk dalam kaidah daf'ul mafsadat muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menahan dari bahaya itu lebih diutamakan daripada kita mengambil maslahat. Maslahatnya sedikit kalau kita ambil, tapi akibat dari apa yang kita ambil itu mafsadatnya apa? Besar. Maka kita tahan ini dengan mengambil dengan menahan mafsadat daripada kita mengambil maslahat yang sedikit. Ini amalan dari apa? Amalan dari sahabat radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan juga dalam
hadis. Tatkala Nabi SAW memerintahkan, dikatakan la yusalliyanna ahadun minkum al-'asr illa fi Bani Quraidah. Tatkala diperintah untuk keluar, kata Nabi SAW kepada sahabat, jangan kalian sholat asar kecuali kalian sudah berada di Bani Quraidah. Perhatikan, kalau sudah sampai baru sholat asar. Sahabat pada saat itu di perjalanan datang waktu asar. Sebagian sholat, sebagian tidak. Sebagian sholat kenapa? Masuk waktu sholat. Sebagian yang tidak sholat karena kata Nabi SAW, jangan kalian sholat sampai kalian sampai di Bani Quraidah. Sebagian sholat, sebagian tidak. Sampai kemudian barulah orang yang tidak sholat itu ketika sampai baru sholat. Sampai kepada Nabi SAW. Jadi mereka masing-masing memiliki apa? Dua penafsiran dari hadis Nabi SAW. Tapi tidak dinukil bahwasanya orang yang berselisih dalam dua penafsiran ini ada perpecahan. Sama-sama memiliki tafsiran. Tapi tidak dinukil bahwasanya para sahabat itu berpecah dari dua pendapat. Tidak ada saling menghina, tidak ada saling mencela, tidak ada saling menjatuhkan. Satu berdalilkan bahwasanya sholat, masuk waktunya sholat. Dia tafsirkan hadis Nabi SAW, la yusalliyanna ahadun minkum al-'asr illa fi Bani Quraidah. Maksudnya cepat-cepat jalan supaya sampai asar di sana. Tapi tidak dapat, kontrolnya tidak dapat, sholat di jalan. Yang satunya dia maksudnya jangan sholat sekali-kali sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Mau keluar waktunya, pokoknya harus sampai baru sholat. Kata Nabi SAW. Sama-sama tidak? Masing-masing punya. Tapi buah dari perselisihan ini tidak ada celah mencela, jatuh menjatuhkan. Karena apa? Hal seperti ini adalah bentuk tafarruq. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu. Bersatu. Apalagi ini dalam masalah fikhiyah. Yang dimana seorang itu bisa berluas-luas dalam permasalahan apa? Fikih. Beda dengan permasalahan apa? Akidah. Kemudian dari hal tersebut yang mendukung adalah amalan-amalan dari orang-orang soleh. Amalan dari orang-orang soleh. Di mana ketika seorang memiliki suatu pendapat dari pemahaman hadis dan Al-Quran, ini ada dua hal. Ada yang memang tidak diizinkan untuk berijtihad di situ. Seperti dalam permasalahan akidah. Ini tidak ada yang berselisih pada para ulama. Pada permasalahan akidah tidak ada. Dan yang kedua ada permasalahan yang diizinkan untuk berijtihad di situ. Dan ini dalam pembahasan apa? Fiqhiyah. Oleh karena itu kata Nabi SAW, idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajrun. Berarti ini permasalahan yang dimana diizinkan ijtihad. Jadi kalau orang hakim mujtahid berijtihad dalam satu permasalahan, kalau benar dapat dua pahala. Pahala pertama karena dia berijtihad. Pahala kedua karena dia benar. Kemudian wa in ijtahada fa akhta falahu ajr. Tapi kalau dia berijtihad dia salah, maka untungnya satu pahala. Pahala apa? Ijtihadnya saja. Tidak dapat pahala benar karena dia memfatwakan apa? Salah. Tapi ini muncul karena ijtihad, pemahaman yang memang diizinkan untuk berijtihad. Seperti para sahabat, bagaimana dia memikirkan? Satunya tidak sholat, satunya tidak sholat di jalan, padahal masuk waktu, satunya sholat karena masuk waktu. Sama-sama memiliki dua pendapat dari hadis Rasulullah SAW. Jadi ini dia dari asal yang kedua. Asal yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah ta'ala, yaitu apa? Al-amr bil ijtima' fid din wa nahi an tafarruq fid din. Ini asal yang sangat jelas
yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an didukung oleh hadis Rasulullah SAW, saking jelasnya dipahami oleh orang-orang awam. Iya, dan tidak ada yang lebih jelas lagi dalil yang menunjukkan tentang perintah ijtima' dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Iya, wa la tafarraqu. Tapi tak kala orang meninggalkan ilmu, iya, adanya ta'assub dengan sebab-sebab tafarruq, maka syaitan, iya, atau orang-orang yang memiliki pemikiran seperti orang-orang zindik datang mempengaruhi orang-orang yang tidak belajar ini, membalikan apa? Dua keadaan ini. Dikatakan ikhtilaf itulah ilmu, itulah fikih, itulah yang diinginkan. Ikhtilaf. Iya, masing-masing megang satu pendapat, dan ijtima' dalam satu kalimat, iya, Al-Quran dan Sunnah, itu adalah tidak dikatakan kecuali orang-orang zindik, karena hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Iya, itu pendapat apa? Pandangan mereka. Jadi jelas ya, asal yang kedua. Asal pertama tentang tauhid dan larangan dari kesyirikan. Asal kedua, iya, perintah bersatu dan larangan dari tafarruq. Kemudian yang ketiga, insyaallah di pertemuan berikutnya tentang kesempurnaan dari ijtima' ini. Kesempurnaan dari ijtima' fid din, yaitu as-sam' wa ta'ah pada pemerintah, mendengar dan taat kepada pemerintah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.